Pemirsa, aksi turun ke jalan dengan berjalan kaki sambil mengumandangkan sholawat dari Masjid Istiqlal menuju Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat dilakukan masa 4.11 Jumat siang. Masa 4.11 menuntut harga bahan pangan dan BBM bersubsidi segera diturunkan. Masa aksi bela rakyat jilid 4 atau Akbar 14 menggelar long march ke kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat Jumat siang. Mereka membawa spanduk yang berisi sejumlah tuntutan, antara lain turunkan harga BBM, turunkan harga bahan pokok, serta supremasi hukum. Aksi kemudian digelar di sekitar titik Patung Kuda atau di Jalan Medan Merdeka Barat, sekitar 1 km dari Istana Kepresidenan. Massa juga menggelar doa bersama. Sebanyak 3.000 lebih polisi disiagakan untuk mengamankan aksi Akbar 4.11 kali ini. Akibat digelarnya demo 4.11, sejumlah ruas lalu lintas sempat dialihkan sementara. Di antaranya dari arah HI menuju ke Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kebon Siri. Sementara dari arah Kebon Siri menuju ke Patung Kuda dialihkan ke arah Tugu Tani. Ribuan elemen buruh di Indonesia kemarin berkumpul di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan menggelar aksi demo. Mereka menuntut pemerintah untuk kesejahteraan para buruh di seluruh Indonesia. Ribuan elemen masyarakat yang terkumpul dari beberapa partai buruh di Indonesia hari ini gelar unjuk rasa menuntut kesejahteraan. Massa mulai berkumpul pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan membawa 4 tuntutan yang nantinya mereka suarakan. Adapun tuntutannya adalah meminta pemerintah untuk menaikkan UMR 2023 menjadi 13%. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk segera mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kemudian mengingat untuk mengantisipasi adanya PHK massal pada saat ancaman resesi 2023, mereka ingin disejahterakan. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI mengungkap demo ini sebagai respon massa kepada pemerintah lantaran tidak mensejahterakan buruh di Indonesia. Mengadakan aksi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dengan membawa isu yang pertama adalah persoalan tentang naikkan upah minimum di seluruh Indonesia, UMK, UMP sebesar 13%. Dasar permintaan 13% adalah menggunakan PP nomor 78 2015. Karena Undang-Undang Omnibus Law yang turunannya PP nomor 36 tahun 2021 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional bersyarat tentang tolak PHK diterpa adanya isu resesi. Kasih tahu sama pengusaha-pengusaha hitam itu, mana ada resesi di Indonesia? Ngerti nggak dia resesi apa definisinya? Aparat kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan jalannya demo yang dihadiri ribuan massa buruh. Puluhan perangkat desa di Kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur mendatangi kantor kecamatan setempat untuk melancarkan protes. Kedatangan mereka untuk menuntut pembayaran gaji yang belum diterima selama 5 bulan. Puluhan perangkat di desa wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro ramai-ramai mendatangi pendopo kantor kecamatan di Jalan Pemuda Kota Bojonegoro Jumat siang. Kedatangan mereka untuk meminta hak terkait gaji yang belum diterima selama 5 bulan. Perangkat desa berasal dari 7 desa di Kota Bojonegoro. Ya, itu kan terkendala karena untuk kali rejo itu kan masih panenan dulu kan terkendala, nggak panen kan, harga jeblok. Ya mungkin juga masih ada yang di lapangan. Untuk kali rejo tahun-tahun berikutnya nggak pernah nunggak kok. Oke. Ada kira-kira sudah berapa? Ya sekitar 90-an. 90-an ya. Tinggi Pak ya. Beberapa juga ada WP yang tidak ada di tempat. Ada. Di luar kota, asetnya di sini. Ada, justru malah milik pejabat-pejabat. Sekitar 80 perangkat desa belum menerima gaji akibat pihak desa belum melunasi PBB. Akibatnya, alokasi dana untuk biaya operasional termasuk gaji perangkat dan kepala belum bisa dicairkan Pemkab Bojonegoro. Berdasarkan surat dari
kabupaten terkait masalah PBB, masalah target pelunasan. Sebenarnya targetnya berapa sih Pak? Sebenarnya? Untuk target sini itu 6,2 miliar ya targetnya. Sudah kita setor ke kabupaten sekitar 82%. Perangkat desa mengancam akan tetap melakukan aksi di kantor Pemkab Bojonegoro jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Petugas mengamankan sepasang gelandangan di kolong jembatan pipa saluran air saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita senjata tajam dan lem aibon yang diduga digunakan untuk mabuk. Petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Sosial melakukan razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dengan menyisir jembatan pondasi pipa saluran air di Kanal Banjir Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Saat petugas turun ke lubang sempit di antara beton dan pipa, petugas menemukan sepasang gelandangan yang tengah asik berduaan. Di lokasi lain, petugas kembali mendapati 2 gelandang lainnya yang telah berusia parubaya. Petugas kemudian menggeledah seluruh isi kolong jembatan dan menemukan senjata tajam, obat penenang, dan beberapa kaleng lem aibon yang diduga biasa digunakan untuk babuk-babukan. Salah seorang wanita yang terjaring membantah jika dirinya seorang gelandangan. Saya nggak tinggal di sini, saya lagi nyetir aqua tuh pungutannya. Suami saya lagi ke Petamburan Pak, tungguin aja sini kalau nggak percaya. Udah mulai ya. Tapi kan di sini nggak boleh nih tinggal di sini. Kan nggak tinggal, kita nyetir aqua itu pungutannya. Memang benar ada 4 orang yang bisa kita bawa terkait dengan tempat tinggal. Jadi mereka bertempat tinggal di sini. Juga kita temukan adanya obat penenang di lokasi, senjata tajam, dan juga tadi ada lem aibon bertebaran serta banyak benda lain seperti kasur, pakaian. Selain akan diberikan pembinaan di panti sosial Kedoya, keempat gelandangan yang terjaring juga akan dites urin guna mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melaporkan dari 11 anak yang menderita gagal ginjal akut, 9 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan 2 lainnya masih menjalani rawat jalan di RSCM Jakarta. Sembilan anak penderita gagal ginjal akut di Kabupaten Tangerang berada di 9 kecamatan diantaranya Cikupa dan Panongan. Dari 11 anak yang meninggal, 4 anak meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Balaraja dan 5 anak di RSCM Jakarta. Mengantisipasi jatuh korban lebih banyak, Dinkes Kabupaten Tangerang akan melakukan penyelidikan epidemiologi dan pendeteksian dini kasus ginjal akut di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang. Periode bulan Juni 2022 sampai dengan Oktober itu sudah ditemukan 11 penderita gagal ginjal akut di seluruh Kabupaten Tangerang. Kemudian 9 diantaranya sudah meninggal dunia, kemudian 2 alhamdulillah sudah sembuh dan sekarang mengalami perawatan jalan saja. Sementara itu, tim Sus Bareskrim Polri akan periksa direksi PT Avi Pharma Pharmaceutical Industry terkait senyawa kimia berbahaya etilon glikol dan detilon glikol yang melebihi ambang batas dalam obat sirup produksinya. Dalam proses penyidikan, tim Sus telah melakukan penggeledahan di 3 gudang penyimpanan obat milik PT Avi Pharma. Ya ini tentunya kepada yang terkait. Artinya kalau di sini subjeknya adalah nanti kepada PT Avi Pharma, ya inilah yang kita lakukan pendalaman ya semua yang terkait di situ. Mulai dari direksi sampai beberapa karyawan terkait di dalam produksi itu. Terakhir Bang. Selain Polri, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI akan bentuk tim pencari fakta berisi sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari polisi hingga BPOM, untuk mengungkap kasus gagal ginjal akut pada anak. BPKN mendesak pemerintah agar segera melakukan audit dari hulu hingga ke hilir peredaran obat sirup yang diduga menjadi salah satu penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Dari Kabupaten Tangerang dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan tokoh agama mendesak polisi dan pemerintah serius menghentikan penggunaan zat etilen glikol dan detilen glikol yang banyak terkandung pada obat cair dan memproses hingga ke beja hijau. Doa bersama atas terjadinya krisis kesehatan yang tengah dialami Indonesia
terutama pada kasus penyakit gagal ginjal akut misterius. Digelar puluhan tokoh agama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan LPOI, LPOK di Jakarta Jumat sore. Doa dipanjatkan untuk kesembuhan para penderita gagal ginjal akut agar tidak semakin banyak korban jiwa berjatuhan. LPOI LPOK mendesak Polri dan pemerintah, dalam hal ini BPOM, agar benar-benar serius menghentikan penggunaan obat yang mengandung zat etilen glikol dan detilen glikol. Anak-anak akibat gagal ginjal yang telah mencapai ratusan orang tidak boleh dibiarkan begitu saja berlalu, harus segera diusut dan segera dihentikan penggunaan etilen glikol dan detilen glikol yang membahayakan pada obat-obatan maupun pada plastik atau kemasan makanan dan minuman lain. Polri kembali menggelar latihan pra-operasi Puri Agung 2022 dalam rangka pengamanan pelaksanaan presidensi KTT G20 di Bali. Latihan hari kedua ini yakni dengan melakukan simulasi di beberapa tempat yang mempunyai potensi kerawanan. Latihan yang berlangsung di Command Center Polda Bali ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Prabodo. Melalui Command Center tersebut, Polri bisa mengetahui di mana personil serta sarana dan prasarana yang sudah ditempatkan. Selain itu, Command Center juga dilengkapi dengan teknologi face recognition yang memungkinkan mengidentifikasi orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Gatot menambahkan, Polri juga menyampaikan latihan tactical floor game dan tactical digital game layaknya Metaverse. Hal ini dilakukan agar rencana pengamanan yang disiapkan bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Terkait rekayasa lalu lintas, Polri akan terus mensosialisasikan masyarakat agar tidak menimbulkan kemacetan jika nantinya ada rombongan VVIP melintas. Pak Ospam tentunya dengan Pak Asop sudah merencanakan dan sudah melaksanakan latihan-latihan simulasi ya di lokasi-lokasi di beberapa tempat termasuk juga di Badung terhadap potensi-potensi kerawanan apa yang dihadapi. Tadi kita langsung melihat simulasi-simulasi ya di lapangan melalui command center kita untuk melihat dan bisa mengontrol semuanya. Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menggelar kompetisi riset di bidang biomolekuler. Dengan adanya kompetisi ini diharapkan peneliti Indonesia dapat berkontribusi secara nyata bagi ilmu pengetahuan khususnya di dunia kesehatan. Mendongkrak semangat penelitian bagi generasi muda Indonesia, FKUI, Imersi dan Rajak Group menggelar kompetisi riset Dr. Rajak FKUI Award. Dengan adanya kompetisi riset di bidang biomolekuler ini, diharapkan peneliti Indonesia ke depan dapat berkontribusi nyata bagi bangsa. Para peneliti mengaku tantangan dalam dunia riset di Indonesia adalah pembiayaan dan juga reagen atau zat kimia. Melalui kompetisinya, penelitian ini para dokter Indonesia ke depannya dapat melakukan tindakan preventif untuk masalah kesehatan di Indonesia. Ketiga pemenang utama kompetisi penelitian ini berhasil mendapatkan hadiah berupa dana riset untuk memajukan dunia kesehatan Indonesia, khususnya bidang biomolekuler. Dilaksanakan misalnya langsung jadi industri apa, di aplikasi apa, karena kan kita terus terang aja ya banyak sekali apa-apa harus impor gitu ya. Kan padahal sih banyak hal-hal yang sederhana aja di kita sebetulnya bisa gitu. Dan itu sebetulnya nanti akan menekan biaya untuk pengobatan, pemeriksaan ya kan. Penghentian siaran TV analog yang mulai diberlakukan pemerintah membuat sejumlah warga kurang mampu di Jakarta mengalami krisis hiburan tontonan televisi. Hal ini terjadi karena banyak warga yang belum mendapatkan bantuan alat pengubah siaran TV digital yang seharusnya dibagikan secara gratis oleh pemerintah. Kebijakan menonaktifkan siaran TV analog di wilayah Jabodetabek membuat sejumlah warga yang masih menggunakan TV analog tidak bisa lagi menonton televisi tanpa alat set-top box.
Seperti yang dialami Mursina, warga Sawah Besar Jakarta Pusat ini kini hanya bisa pasrah tak bisa lagi menikmati hiburan dari televisi. Kecewa lah, biasa dapat semua ini kagak dapat, kagak bisa nonton, pengen dapat lah, mau beli nggak ada duitnya. Masalah yang sama juga dialami Nana, meski sudah mendapatkan set-top box gratis dari pemerintah, Ketua RW 8 Kelurahan Kartini Jakarta Pusat ini masih terkendala untuk mengakses siaran TV digital. Bahwa mereka yang dapat box tapi masih ada kendala, dan juga ada yang tidak dapat, mereka kecewa. Info kita lihat boxnya asal begitu aja pasti pakai, nggak berfungsi. Kendala yang tidak jauh berbeda juga dirasakan oleh warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah warga kurang mampu belum mendapatkan bantuan set-top box untuk bisa menikmati siaran TV digital. Sejauh ini belum dapat set box dari pemerintah? Belum ya? Ya. Tapi udah mengajukan? Udah, tapi nggak ada. Hiburan melalui siaran televisi masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu pertimbangan yang matang supaya migrasi siaran TV analog ke digital tidak menjadi masalah yang bisa mencederai hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hiburan melalui siaran televisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Regulasi pemerintah yang mengalihkan TV analog menjadi TV digital memberatkan sejumlah golongan masyarakat, utamanya menengah ke bawah. Salah satunya Soleh, pengepul rongsokan di Jakarta yang tidak bisa lagi menonton TV karena tak terdaftar sebagai penerima set-top box gratis dari pemerintah. Di kontrakan berukuran 4x2 meter di Jakarta, Soleh tinggal bersama istri dan 6 anak. Pria paruh baya pengepul rongsokan dan botol bekas menjadi korban program pemerintah mengalihkan siaran TV analog ke digital awal November ini. Pasalnya penghasilannya hanya Rp600.000 per bulan. Soleh tak terdaftar sebagai penerima set-top box gratis dari Menkominfo. Soleh mengaku untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saja tak cukup, apalagi harus membeli set-top box agar bisa tetap menonton TV. Padahal siaran TV satu-satunya hiburan gratis yang selama ini bisa ia nikmati untuk melepas penat bersama keluarga. Ya kesulitan Pak, artinya satu faktor ekonomi, yang kedua kesulitan beli alat kan mahal, daripada itu kan mendingan buat anak-anak. Iya, beras itu. Ya harapan saya sebagai rakyat berharap pemerintah mengambil kebijakan, terutama kebijakan jangan cuman ke analog, ke digital saja. Kemudian masalah saya bukan menghambat transportasi. Kemudian harapannya saya pemerintah memandang dari efek segi sosial dan dampak ekonomi rakyat. Jadi jangan hanya melihat dari kecanggihan sinyal, kecanggihan sebagainya yang saya bahasanya nggak ngerti lah gitu Pak. Artinya berat sebelah bagi kami gitu Pak, yang kagak ngerti gitu. Iya Pak. Soleh dan istri berharap pemerintah mengeluarkan aturan yang berpihak pada rakyat kecil. Jangan hanya memikirkan kecanggihan teknologi. Apalagi saat ini ekonomi masyarakat masih terpukul karena pandemi corona. Dari Jakarta, Camar Hainda, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Sejumlah pihak menggelar aksi sosial peduli kesehatan gigi dan mulut di Pulau Lombok. Ribuan siswa-siswi sekolah dasar di Lombok Barat antusias mengikuti kegiatan ini. Formula bersama International College of Dentists menggelar edukasi dan pengobatan gratis gigi dan mulut di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat siang. Kegiatan yang mengambil tema bakti sosial dan seminar PDGI Humanitarian Social Service berlangsung di halaman kantor Bupati Lombok Barat. Sebanyak 5.000 siswa-siswi sekolah dasar di Lombok Barat antusias mengikuti kegiatan dari Formula yang bekerja sama dengan PDGI. Acara ini juga dihadiri CEO Formula Dr. RM Sri Hananto Seno, Ketua ICD, dan anggota PDGI dari seluruh Indonesia. Di sini para siswa diberikan edukasi tentang bagaimana menyikat gigi dengan baik dan benar. Hal ini agar gigi mereka sehat terawat dan tidak berlubang. Selain edukasi, para siswa-siswi juga diberikan merchandise dan hadiah sepeda. Sangat mendukung
ICD, kemudian PDGI untuk bisa terus melakukan edukasi agar seluruh masyarakat Indonesia kedepannya nanti bisa bebas daripada masalah gigi dan mulut. Harapannya seperti apa ke depan? Ya, kami berharap kegiatan ini akan terus berlangsung bisa di beberapa daerah yang lain sehingga lebih merata. Seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia bisa merasakan edukasi dan bagaimana mereka juga bisa meningkatkan kesehatan gigi. Gigi berlubang masih dialami 93% anak di Indonesia. Fakta inilah yang mendorong Formula terus berinovasi agar dapat melindungi gigi anak dan masyarakat Indonesia. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Puluhan UMKM menyemarakan acara Grebek Sukawati di Sragen, Jawa Tengah. Selain untuk tujuan pariwisata, acara yang berlokasi di Komplek Makam Pangeran Sukawati punya tujuan edukasi untuk generasi muda. Warga Desa Pengkol, Sragen, Jawa Tengah antusias berdatangan di acara Grebek Sukawati. Acara berlangsung di Kompleks Makam Pangeran Sukawati. 72 stand UMKM ambil bagian dalam acara ini. Semuanya warga asli Desa Pengkol. Bupati Sragen sempat hadir membuka acara. Kepala Desa Pengkol berharap selain tujuan wisata dan menggerakkan ekonomi menengah, acara ini bisa memberikan edukasi kepada anak muda tentang keberadaan Pangeran Sukawati di Sragen. Untuk memperkenalkan, untuk mengupkan makam Pangeran Mangkubumi yang tenarnya Pangeran Sukawati. Dan itu biar dikenal di dunia internasional, syukur minimalnya di Sragen itu kita harus terangkat. Karena Sragen tidak terlepas dari Sukawati. Pangeran Sukawati memiliki nama asli Raden Jambu atau Pangeran Adipati Mangkubumen Sukawati. Ia gigih melawan penjajah Belanda. Ia ditangkap Belanda dan dibunuh pada saat Perang Mangkubumen pertengahan abad 18. Jenazahnya dimakamkan di lokasi yang kini bernama Desa Pengkol. Untuk mengenang perjuangannya, pemerintah Kabupaten Sragen biasa berziarah ke makam Pangeran Sukawati saat merayakan Hari Jadi Kabupaten Sragen. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pihak berwenang Pakistan bubarkan demonstrasi pendukung Kandi Riwalpindi. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.